Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara kajian rutin kita di Majelis Taklim As-Sakinah bersama Ustaz Fahrudin dengan tema Mar'atus Sholihah, permata surga. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min nafsihi wa nafthihi wa hamzihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permata-permata surga yang semoga Allah merahmati dan Allah meridhai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat kepada kita semua untuk bisa hadir di dalam majelis taklim pada kesempatan pagi yang baik ini. Dan ini bertanda bahwa Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita semua. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis Al-Bukhari di nomor hadis ke-71, Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik, maka Allah akan memberikan kepada dia pemahaman agama atau mengantarkan dia untuk duduk di dalam majelis ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, al-ilmu wasilatul khair wa taqwa. Ilmu itu adalah wasilah untuk menjadikan seseorang itu menjadi baik dan menjadikan orang itu menjadi takwa. Maka mustahil ketika ada orang yang mengatakan ingin menjadi baik tetapi enggan untuk hadir di dalam majelis ilmu. Mustahil ada orang yang menghendaki dirinya itu menjadi baik tetapi dia tidak mau datang di dalam majelis ilmu. Karena ilmu itu adalah wasilah untuk menjadi baik dan wasilah seseorang itu untuk menjadi takwa. Maka mungkin kita timbul pertanyaan, saya ini sudah hadir di dalam majelis ilmu, kawan saya datang dalam majelis taklim, tetapi kenapa Ustadz lisannya tidak bisa mencegah untuk membicarakan keburukan orang lain atau bahkan memfitnah orang lain? Barangkali ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada satu persoalan adab yang belum dia perhatikan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Karena adab itu adalah menjadi sebuah kunci untuk mendapatkan ilmu atau keberkahan ilmu. Ketika kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu disebabkan adab ini, maka nanti ada dua kemungkinan yang akan terjadi kepada kita penuntut ilmu. Yang pertama, kemungkinan yang pertama ketika kita tidak memperhatikan adab itu, bisa jadi kita duduk hadir di dalam majelis taklim, nyatet semua yang disampaikan oleh ustadznya tapi nggak paham, nggak nyambung. Yang kedua, paham, ngerti dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya, mantuk gitu, tapi tidak mampu mengamalkan apa yang didapat, tidak mampu mengamalkan ilmu yang didapatkan. Dan itu disebabkan karena keberkahan dari ilmu itu dicabut oleh Allah karena kita mungkin tidak memperhatikan adab-adab di dalam mencari ilmu. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya adab itu harus diimbangi dengan lurusnya niat. Maka kita luruskan niat kita pada pagi hari ini mencari ilmu dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka dengan ilmu ini agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna zikir itu ada dua, mendekat dan mengingat. Dengan ilmu harapan kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan dengan ilmu ini kita selalu ingat dengan ancaman maupun janji Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti itu ada ahli neraka, orang yang masuk neraka pertama kali karena dia menjadi ahli ilmu yang salah niat. Ada 3 golongan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah menerima hadis ini, beliau itu langsung pingsan. Ketika beliau menyampaikan hadis ini, maka beliau kembali pingsan. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti ketika menerima hadis ini gak ada yang pingsan. Kalau pingsan repot. Nabi mengatakan ada 3 golongan yang nanti akan menjadi pertama kali masuk ke dalam neraka. Padahal 3 golongan ini ada potensi mestinya dia itu menjadi potensi pertama kali juga masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah seorang mujahid yang salah niat, seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang salah niat. Makanya penting salamatun niat, meluruskan niat dalam setiap amal, termasuk di dalam perjuangan itu diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang menghadap Allah di yaumil hisab. Kemudian Allah bertanya, untuk apa dulu kamu berjuang? Dengan gagah berani. Laka ya Allah, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu berjuang agar kamu dianggap sebagai seorang pejuang, seorang pemberani, seorang yang hebat, seorang yang kesatria. Maka masuklah pertama kali kamu ke dalam neraka, kata Allah. Yang kedua, orang yang nanti masuk neraka pertama kali itu adalah orang yang al-alim wal muta'allim, orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu yang salah niat. Mencari ilmu yang salah niat, berangkat mencari ilmu yang salah niat. Kemana itu mau ngaji? Lama saya nggak ngaji, nggak enak kalau saya nggak datang. Itu salah niat. Berarti dia datang ke majelis ilmu itu untuk menggugurkan kewajiban dia bukan kepada Allah, tetapi kewajiban dia kepada sesama manusia. Dan dalam persoalan ibadah apapun, ketika Allah itu diduakan, Allah itu marah, Allah nggak senang. Yang kedua, al-muta'allim, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang
belajar yang salah niat dan orang yang ajarkan juga salah niat. Makanya diluruskan niatnya, berangkat ke sini semua di dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, agar dengan ilmu yang kita dapatkan kita semakin dekat dengan Allah dan semakin mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada ustadz itu kemudian libur, minta libur, izin libur, itu harus dimaklumi. Barangkali dia sedang meluruskan niatnya. Karena banyak aktivitas para ustadz sekalipun yang kemudian datang dan itu salah niat, dan karenanya kemudian dia nanti menjadi masuk neraka pertama kali sebelum yang lainnya masuk. Datang, bahkan ada seorang ulama namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ustadz yang berangkat untuk menyampaikan ilmu, tetapi diniatkan untuk mendapatkan dunia. Maka sesungguhnya dunia yang didapat itu menjadi sesuatu yang haram, kata beliau dalam Majmu' Fatwanya. Tetapi ketika seorang ustadz itu diberikan dunia dari apa yang didapat tanpa diniatkan untuk mendapatkannya, maka dunia itu menjadi rezeki yang paling barokah yang dia dapatkan setelah ghanimah. Jadi rezeki paling barokah adalah rezeki yang didapat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini bukan persoalan yang gampang, karena Rasulullah kemudian menghadap kepada Aisyah radhiyallahu anha. Celaka ya Rasulullah, celaka wahai Aisyah. Ketika Allah itu sudah mendebat hambanya di hari kiamat. Jadi untuk apa kamu dulu ngaji? Agar aku bisa mendekatmu ya Allah. Kadzabta, kamu bohong. Ketika Allah itu sudah mendebat hambanya dalam persoalan ibadah atau di yaumil hisab nanti, celaka, dia nggak akan selamat, kata Nabi. Maka kita luruskan, karena mencari ilmu itu pahalanya besar. Bahkan tidak ada amalan yang pahalanya lebih besar daripada mencari ilmu. Dulu pernah kita bahas sedikit ya, bagaimana pahala mencari ilmu itu nanti menjadi lebih besar, berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang mencari ilmu. Dinaikkan sedikit karena kita sudah mendapatkan jaminan jannatun na'im bagi orang-orang yang lurus niatnya dalam mencari ilmu. Jaminannya jannatun na'im. Tapi dinaikkan sedikit, grade-nya dinaikkan sedikit menjadi jannatul firdaus. Maka salah satunya adalah ketika mencari ilmu itu harus diluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan nanti bisa dibuka di dalam Quran surah At-Taubah di ayat yang ke-122. Orang yang mencari ilmu itu disejajarkan surganya dengan para siddiqin, para syuhada, para nabiyin, kumpul bersama Nabi di Jannatul Firdaus apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, pastikan liyatafaqahu fiddin. Pastikan ketika duduk dalam majelis taklim itu paham. Pastikan ketika hadir dalam majelis ilmu itu paham. Makanya al-ilmu bil kitabah, ilmu itu adalah dengan tulisan. Bener, jangan harus tulis itu. Karena bisa jadi kita itu nanti akan lupa. Karena bisa jadi hari ini ingat, keluar karena banyak urusan di rumah, akhirnya lupa. Karena tipikal manusia itu ada yang susah mengingat, ada yang susah lupa. Nah, kita ini mungkin susah mengingat. Yang kedua syaratnya agar nanti kita itu masuk di surga Firdaus, liyundhira qaumahum idza raja'u ilaihim. Ketika kita atau cak panjenengan pulang dari majelis ilmu itu, agar nanti surganya itu tidak di Jannatun Na'im saja, tapi dinaikkan bersama para syuhada, kumpul dengan backgroundnya langsung yang dulu ila wajhillah, melihat wajahnya Allah, background surganya. Setiap belum minta baru dipikirkan, itu sudah datang apa yang kita inginkan, itu Jannatul Firdaus. Maka pastikan ketika kita pulang, berikan peringatan liyudhira qaumahum idza raja'u ilaihim. Sampaikan apa yang jenengan dapatkan ini kepada orang-orang yang ada di rumah.
suami yang mungkin tidak berkesempatan menghadiri majelis ilmu, anak-anak kita, kawan-kawan kita yang mungkin tidak sempat hadir dalam majelis taklim, berikan atau sampaikan apa yang jenengan dapatkan pada hari ini. Pastikan tersampaikan kepada orang yang ada di rumah yang pada hari ini tidak bisa hadir dalam kesempatan yang baik. Liyundhira qaumahum idza raja'u ilaihi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang sampai beliau pingsan ketika menerima hadis ini, yang menyebabkan orang pertama kali nanti masuk ke dalam neraka adalah orang yang sedekah yang salah niat. Orang yang sedekah yang salah niat. Kalau disebut kalimat sedekah, maka maknanya tentunya beda dengan zakat dan infak. Zakat dan infak. Apa yang membedakan? Kalau zakat, bicara zakat dan infak itu berarti satu benda atau barang. Tapi kalau sedekah adalah kullu ma'rufin. Sedekah itu adalah setiap kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, itu namanya sedekah. Maka sholat itu termasuk sedekah, zakat itu termasuk sedekah, infak itu sedekah, majelis taklim itu adalah sedekah, silaturahim itu juga termasuk sedekah. Membawa atau memberikan sesuatu yang penting atau yang berharga kepada orang lain itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu adalah kullu ma'rufin. Nah, ketika sedekah itu dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang menjadi penyebab dia nanti menjadi ahli neraka pertama kali. Dan karena ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sahabat Abu Hurairah itu menangis dan kemudian jatuh pingsan. Saking dalamnya ilmunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah itu orangnya kecil, dipisahkan dalam banyak hal. Itu beliau itu orangnya kecil. Sampai ketika ada riwayat yang mengatakan ketika Abu Hurairah itu berdiri, itu sama dengan duduknya sahabat-sahabat yang lain. Saking pendeknya, kecilnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi Nabi pernah mengatakan kepada kita semuanya. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa bobot lututnya Abu Hurairah itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kalau ditimbang bobot lututnya Abu Hurairah dengan gunung Uhud itu lebih berat bobot lututnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saking kedalaman ilmunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal gunung Uhud itu, ya Allah, panjangnya ada yang tahu? Panjangnya 7 kilo. Lebarnya gunung Uhud itu 3 kilo. 7 kali 3 itu gunung Uhud, dan gunung paling tinggi di Madinah, sehingga banyak dijadikan perumpamaan oleh nabi-nabi terdahulu, bahkan oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam setiap membuat sebuah istilah-istilah. Salah satunya misalkan barang siapa yang berinfak 1 gunung Uhud emas, 1 gunung Uhud, punya 1 gunung Uhud isinya emas, kemudian diinfakkan di jalan Allah. Nabi mengatakan sungguh infak itu tidak akan pernah dinilai apapun oleh Allah ketika dia itu tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering dijadikan perumpamaan oleh para sahabat, bahkan oleh Nabi sendiri. Kita nggak boleh, ibu, kemudian hidup kita itu sering mengingkari keadaan kita, nggak boleh. Nggak boleh kita mengingkari takdir kita, termasuk corona ini nggak boleh kita ratapi, nggak boleh. Ini gara-gara corona nggak boleh. Ini gara-gara corona nggak boleh. Jangan pernah, karena kalimat itu menunjukkan ingkarnya kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mengingkari takdir Allah, maka berinfak 1 gunung Uhud emas pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita yakini bahwa kejadian hari ini sampai kita nggak ngaji berbulan-bulan. Berapa bulan Bu jangan nggak ngaji?
3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kangen nggak Bu? Tanda-tanda nggak punya iman itu ketika nggak kangen dengan kebaikan yang sebelumnya dilakukan. Sholat malam nggak kangen, sholat ke masjid nggak kangen, ngaji sudah nggak kangen, malah kangen sama temennya, nggak kangen sama ngajinya. Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kita luruskan niat kita di dalam majelis taklim ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan kita bisa semakin dekat dan mengingat Allah dengan ilmu-ilmu yang akan kita dapati. Dan mudah-mudahan majelis taklim kita pada hari ini yang keberapa setelah pandemi? 5. Yang kelima. Mudah-mudahan majelis taklim kita pada hari ini adalah menjadi majelis taklim terbaik di antara majelis-majelis taklim yang pernah kita lalui. Dan mari kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita suri tauladan terbaik. Dan barang siapa yang mengikuti teladannya atau uswah hasanahnya, maka akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan nanti kita di hari kiamat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikumpulkan dengan beliau, bersanding dengan beliau di Jannatul Firdaus. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema ini bukan tema saya, tema yang diminta oleh panitia As-Sakinah, kajian As-Sakinah, pengajian As-Sakinah pada hari ini atau pagi hari ini adalah Mar'atus Salihah, permata surga. Sebelum kita masuk kepada bagaimana kemudian atau sifat-sifat wanita-wanita yang nanti kemudian menjadi ahli surga, maka kita harus tahu dulu makna daripada tema kita pada pagi hari ini. Makna mar'ah itu kata al-imra'ah atau al-mar'ah mempunyai arti yang sama, yaitu perempuan, yang menunjukkan arti kedewasaan dan kematangan. Dan selalu diartikan mar'ah itu di dalam Al-Quran adalah istri. Salah satunya di Quran surah Ali Imran, wa idza qalat imra'ah wa idza qala imra'atu Imran. Ketika kalau di Al-Quran ketemu imra'ah atau al-mar'ah itu selalu diartikan dengan kalimat istri. Makanya wa idza qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran itu berkata, jadi tidak disebut wa idza qala zauja, tidak, tetapi Allah menyebut dengan kalimat imra'ah. Wa idza qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi kalimat imra'ah dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 38 kali di dalam Al-Quran. Kata an-nisa adalah bentuk jamak dari al-imra'ah yang berarti perempuan yang sudah matang atau sudah dewasa dan digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah keunikan di antara keunikan-keunikan yang lain pada diri wanita. Sampai Al-Quran atau Allah sendiri membuat bahasa yang sangat unik di dalam Al-Quran tentang wanita, saking istimewanya seorang wanita. Makanya kalau ada orang itu kemudian menghinakan wanita, meremehkan wanita, tidak menghargai seorang wanita, itu sesungguhnya karena bodohnya dia, jahilnya dia terhadap persoalan-persoalan wanita. Maknanya adalah ya nggak bisa sayang terhadap wanita. Orang itu semakin ngerti tentang wanita, itu akan semakin sayang terhadap wanita. Jadi saya itu mempelajari persoalan tentang wanita itu sejak umur berapa gitu, sebelum saya menikah, saya pelajari betul tentang wanita. Sehingga ketika saya itu punya istri, subhanallah, sayang banget istri saya sendiri tadi. Salah satu keunikan itu
Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat mufrad musanna. Kalau kalimat yang menunjukkan satu dan kalimat yang menunjukkan dua, tetapi kemudian jamaknya nanti berbeda, itu adalah wanita. Bayangkan kalimat imro'atun, imro'atani, tapi kemudian jamaknya menjadi an-nisa. Kalimat yang menunjukkan wanita satu, imro'atun, berasal dari kata muru'ah. Imro'atun, imro'atani, tapi kemudian ketemunya ketika berkumpul wanita-wanita yang banyak, tidak menjadi muru'atun, tetapi an-nisa'u atau nisa'u. Jadi dari sisi bahasa, wanita itu sudah menjadi pembahasan unik di kalangan para ahli lugha atau ahli bahasa. Makna mar'ah berasal dari kata muru'ah yang memiliki 3 makna utama. Jadi maknanya mar'ah atau muru'ah atau an-nisa itu sebenarnya banyak. Ada yang mengatakan menjadi nasya yaksa, nisa'u. Makna mar'ah berasal dari kata muru'ah yang memiliki 3 makna utama. Makna yang pertama, ini harus dipahami sebenarnya, yang ngaji gini itu sebenarnya bapak-bapak. Dan nanti pastikan ini disampaikan kepada bapak-bapak agar jenengan itu mendapatkan 2 keutamaan atau surganya diangkat menjadi ke surga Firdaus di Quran surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama, makna mar'ah atau perempuan itu makna yang pertama adalah senang pada keindahan. Jadi wanita itu adalah sosok yang senang dengan keindahan, sehingga ketika seorang suami itu melihat istrinya itu menyenangi keindahan, senang bersolek, ya mestinya tidak marah, apalagi bersolek untuk dirinya. Makanya ibu, saya baterainya bukannya, atau saya suruh berhenti. Oh, makasih. Jadi wanita itu senang mencintai keindahan. Kadang-kala saya itu sudah pakai baju, menurut saya itu sudah paling bagus. Berangkat ngaji, kemana? Ngaji di Malang. Kok pakai baju yang gitu sih, Bang? Menurut saya, Bu, itu sudah paling bagus. Tapi menurut istri saya ternyata kurang bagus. Maka ukuran baju yang saya pakai, termasuk hari ini, adalah ukurannya istri saya. Dulu saya biasa-biasa saja. Sebelum menikah itu pakai baju, habis itu di dalamnya masih ada kaos itu kemudian balapan, itu biasa saja. Ternyata istri itu kok gini bisa mengendalikan. Punya macet ya, tapi kehabisan baterai. Dimatiin dulu nggak apa-apa. Iya tadi karena baterainya habis. Jadi wanita itu sosok yang suka dengan keindahan. Dan laki-laki atau suami yang ngerti terhadap sosok wanita, karakter
karakternya wanita, sifat daripada makna daripada perempuan secara umum atau makna yang utama tadi, mestinya dia tidak akan banyak protes ketika melihat seorang wanita itu menyukai keindahan, termasuk keindahan yang ada pada diri suami. Dan saya tidak berani protes, saya nggak berani protes, karena nasnya seorang wanita itu memang menyukai keindahan. Ya. Makanya saya nggak heran ketika ada seorang wanita ketika mengkonsultasikan urusannya ketika mau kondangan gitu, itu mesti kalau laki-laki itu kan cukup satu, dipakai sekarang besok dipakai lagi, itu cukup. Kalau wanita itu kan biasanya pakaian yang dipakai itu biasanya lebih banyak. Masuk. Di sini aja. Jadi nggak heran ketika pada saat ada acara tertentu itu wanita itu memang menyiapkan sesuatu yang banyak, dan itu suami nggak boleh protes. Bahkan kadang-kala saya itu kalau ada istri itu sampai konsultasi saya kok masalah pakaian, saya itu jawaban saya itu abu-abu. Abu-abu itu apa artinya? Abu-abu itu artinya jawaban yang saya sudah tahu, jawaban yang tidak pasti karena saya sudah tahu jawaban dia apa. Bahwa ada nunjukkan 3 sampai 4 baju. Ini baiknya hari ini saya pakai baju yang mana? Ada kuning, ada hijau. Yang hijau apa yang kuning? Kalau saya jawab kayaknya bagusan yang kuning ini, belum tentu nanti pakai yang kuning, bisa jadi pakai merah keluarnya. Dan itu nggak usah protes, karena itu memang tabiat seorang wanita. Nggak ininya kan? Ini sih ya, karena telat. Nggak ini kan? Ini ya.
Yang kedua, makna mar'ah atau muru'ah. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa itu wanita itu sering tampil terhormat. Wanita itu kan senang Bu ya, kalau tampil terhormat. Makanya Ibu, kadangkala ada sekolah itu yang tidak menghargai sosok wanita. Kebanyakan sekolah-sekolah kita itu justru tidak menghargai sosok wanita. Ibunya yang antarkan sekolah, yang nunggui sekolah, pulang ditunggu sampai kemudian bolak-balik ada masalah anaknya, nanti ibunya yang diajukan, anakmu dipanggil Pak Guru karena nggak kerjakan PR, karena nakal, karena macam-macam. Itu selalu ibunya. Kalau saya hadapi sendiri karena istri saya lebih sibuk. Tapi gilirannya nanti si fulan itu mendapatkan ranking 1, yang disebutkan bukan ibunya, bapaknya. Wis ono masalah ibunya sing diunggreng-unggreng, gilirannya ketika dapat prestasi bin bapaknya kan. Nggak pernah ibunya disebut. Nanti yang tampil ke depan juga bapaknya. Ini kenapa? Nah, mestinya seorang ibu itu diberikan peran dalam hal seperti ini. Maka sekolah kami itu ada biasanya ibu-ibu, bapak dan ibunya datang. Ketika salah satu yang berprestasi itu maka yang mengambil itu adalah ibunya yang mengambil hadiah. Karena wanita itu punya tipikal seneng ketika dia tampil terhormat. Yang ketiga, makna muru'ah atau mar'ah atau wanita itu bahwa menunjukkan bahwa wanita itu punya rasa sensitif yang jauh dibandingkan dengan laki-laki. Wanita itu lebih peka. Wanita itu lebih peka dibandingkan dengan laki-laki. Termasuk wanita itu lebih peka ketika punya masalah. Makanya di orang Arab itu mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. Wanita itu kal mir'ah, seperti cermin. Wanita itu diibaratkan seperti cermin. Jenengan ngaca di cermin, kemudian cermin itu dipecah. Kira-kira apa yang jenengan lihat? Masih kelihatan nggak bayangan jenengan? Masih. Ketika jenengan ngaca atau bercermin, kemudian kaca itu pecah atau cermin itu pecah, maka bayangan panjenengan itu akan masih terlihat, cuman tidak tampak utuh. Itulah karakter wanita. Maknanya apa Ustadz? Maknanya wanita itu gampang memaafkan kesalahan orang lain, tapi susah melupakan peristiwa yang pernah dilalui. 40 tahun ono masalah itu saya eling. Perjalanan pernikahan mulai dari yang baik, kemudian sampai kemudian ada masalah, kemudian baik lagi. 20 tahun berikutnya ono masalah meneh, yang 20 tahun itu loh diungkit meneh. Itu wanita. Dan kalau itu kemudian terjadi, maka prinsip sebuah pernikahan itu adalah bagaimana laki-laki itu memahami karakter seorang wanita dan seorang wanita itu memahami karakter seorang laki-laki. Sebelum saya lanjutkan berikutnya, saya ingin kasih bocoran satu saja Bu ya. Jenengan harus paham betul tentang karakter laki-laki di dalam Al-Quran. Kalau tidak, berantakan hidup atau keluarganya kita. Apa yang ada pada laki-laki? Qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu atau suami itu punya sifat namanya qawwam. Yang itu tidak akan dimiliki oleh seorang wanita. Qawwam itu adalah seorang pemimpin. Sifatnya pemimpin itu tidak boleh disalahkan. Maka ketika jenengan mendapati suami panjenengan itu salah, maka jangan pernah langsung disalahkan. Papa salah, bapak salah, nggak boleh. Bagaimana caranya? Diberi masukan,
dikasih laki-laki itu qawwam, maka dia bisa menerima, lebih gampang bisa menerima ketika diberi masukan. Maka dulu di Lawang itu pernah ada kasus ibu-ibu, bapaknya kerja di Jakarta, di BUMN Jakarta, 2 minggu sekali pulang ke Malang. Karena dia sedang safar, maka sholat jamak isya dan maghrib dilaksanakan di Lawang saat sampai di rumah. Nah, ini yang dilihat oleh istrinya adalah cara ketika sujud atau bangun dari sujud. Suaminya ketika sujud atau ketika duduk itu kemudian mendahulukan tangannya. Yang difahami oleh istrinya adalah mendahulukan kakinya dulu atau lututnya dulu baru tangannya. Dan kemudian istri mengatakan, "Papa salah." Akhirnya dia bilang, "Mama yang salah. Mama yang ngajinya nggak nutut." Padahal keduanya itu diperbolehkan dan keduanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ingat ibu-ibu, ketika ada satu hukum di dalam hadis, yang hukum tentang fikih atau apapun dalam hadis, yang itu menunjukkan hukum yang berbeda, satu amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan cara yang berbeda, maka itu mesti kaidah-kaidah hadisnya itu mesti terkait dengan sebuah keadaan. Ternyata Nabi dulu ketika masih muda, masih kuat, itu ketika mau berdiri kemudian mau sujud, maka Nabi itu selalu mendahulukan lututnya. Tapi setelah Nabi berusia 60 tahun, maka kemudian Nabi ternyata membiasakan dengan mendahulukan tangannya karena takut jatuh. Dan itu terkait dengan keadaan kekuatan yang sudah mulai melemah pada diri Nabi SAW. Jadi kedua-duanya benar. Yang salah itu adalah yang tidak sholat. Sampai akhirnya 2 minggu gak ketemu, 2 hari berlibur, sudah gak saling sapa, sampai kemudian balik pun sudah tidak pamitan. Dan kemudian akhirnya 2 minggu berikutnya yang mestinya dia balik, suaminya itu balik, sudah nggak mau balik, WA diblokir, telepon ditutup, sudah nggak ada komunikasi. Dan sampai kemudian waktunya panjang banget, kemudian suami ini pulang tetap dalam keadaan marah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami salah satu tipikal atau karakter seorang qawwam itu adalah pemimpin dan pemimpin itu salah satu sifatnya tidak boleh disalahkan. Pemimpin mana saja ketika disalahkan pasti tidak akan bisa menerima. Dan itu adalah sifat utama dari seorang laki-laki, sebagaimana Allah juga menjelaskan salah satu sifat muru'ah pada seorang wanita. Kita lanjutkan sekarang. Kok mati lagi? Tidak bercerita. Sudah sampai jam berapa? Setengah 10. Setengah 10. Ya, cukup insyaallah. Setengah 10. Saya khutbah Jumat di Probolinggo. Masya Allah. Saya tadi itu pinjam Bu, karena saya akan perjalanan jauh, jadi saya nggak bawa. Lain kali saya bawa lah. Ini kayaknya sabotase.
Kita lanjutkan aja. Sak dapati. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pesona-pesona wanita surga. Satu aja, Bu. Laki-laki tidak sehebat wanita. Yang ngomong di sini beraninya, Bu. Kalau di bapak-bapak ya nggak berani. Nyala tapi nggak kuat. Jadi baterai ini nggak ngisi, teman. Nggak bisa cepat ngisi. Masuk kok, masuk ini, masuk. Cuman baterainya nggak ngisi. Monggo. Iya. Ini nggak nyambung. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada inti materi. Ada beberapa hadis maupun ayat yang menyebutkan tentang keindahan-keindahan dan kemuliaan seorang wanita. Salah satunya dalam satu riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya. Ada dua riwayat itu. Ada mengatakan wa khairu mata'iha al-mar'a as-salihah, bahwa wanita itu adalah sebaik-baiknya perhiasan di dunia. Bisa. Wanita itu adalah sebaik-baiknya perhiasan di dunia. Coba ibu-ibu, perhiasan paling baik di dunia itu apa sih? Menurut panjenengan, yang jenengan tahu, yang jenengan ngerti, perhiasan di dunia yang paling bagus, yang paling mahal itu apa? Apa? Berlian. Ada lagi? Nggak ada ya. Yang paling baik. Kalau misalkan pertanyaan kedua saya, suami jenengan itu bekerja, kemudian pulang-pulang membawa satu berlian dengan dua berlian, jenengan milih yang satu atau dua? Ini harus dijawab. Saya amini nanti. Suami jenengan itu pergi kerja, apalagi kemudian kerjanya di tambang emas dan berlian. Pulang membawa sebongkah berlian dengan membawa dua bongkahan berlian, dikasihkan kepada jenengan dua-duanya. Itu jenengan milih yang satu atau milih yang dua? Ini nggak pakai baterai. Oh gitu ya, bisa gitu ya. Makasih. Tensi ini naik, nggak apa-apa.
Nah, ya. Jadi keagungan para wanita solihah itu disebutkan di dalam beberapa hadis. Salah satunya, sebaik-baik perhiasan dunia dalam hadis Muslim dari Abdullah bin Amr. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'a as-salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Kalau kemudian suami jenengan tadi itu membawa 2 bongkah berlian dengan 1, balik lagi, milih yang mana? Nggak ada yang dipilih, karena di rumah berliannya lebih besar. Jadi perhiasan yang paling indah itu adalah wanita. Nah, bagaimana indahnya berlian atau berupa atau seorang wanita solihah itu nanti kita jelaskan. Yang kedua, salah satu kelebihan seorang wanita itu, wanita di dunia itu lebih baik daripada bidadari surga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 2 bidadari. Ada 2 bidadari nanti di surga. Yang pertama adalah bidadari surga yang dulu pernah hidup di dunia, yang disebut oleh Al-Quran itu dengan sebutan Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah. Rasulullah SAW qala, innal adniyat minan nisa alud dunya afdalu min hauril ain sab'ina alfu dhifin. Perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Loh, apakah bidadari surga itu jelek? Enggak. Bidadari surga itu ketika kita atau wanita-wanita itu masih berada di dunia, maka bidadari ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Enggak ada yang mengalahkan. Bidadari akhirat yang tidak pernah merasakan kehidupan dunia, yang tidak pernah merasakan ujian iman, maka bidadari itu disebut dengan hurun in. Inna min hurin ainin. Mereka adalah bidadari-bidadari bermata jeli. Yang dibandingkan dengan sebagian ulama mengatakan bidadari-bidadari surga itu dibandingkan dengan kecantikan seluruh wanita di dunia dijadikan satu, maka mereka tidak akan mampu mengalahkan satu bidadari surga yang disebut dengan hurun ain. Tetapi mereka tidak akan seindah dengan bidadari surga yang pernah menjalani aktivitas kehidupan di dunia. Karena apa? Mereka akan menjadi Ainul Mardiyah. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dari bidadari-bidadari ini. Dan siapa mereka? Ya jenengan. Bagaimana caranya? Maka jenengan harus mengambil ibrah untuk bisa mendapati atau untuk mendapatkan menjadi bidadari surga itu. Maka caranya jenengan harus mencontoh keadaan wanita-wanita penghuni surga yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja mereka? Ada namanya Asia. Ada namanya Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Asia itu istrinya Fir'aun. Akhlaknya Asia, keistimewanya Asia, orang yang punya keimanan, yang keimanannya itu diantara wanita-wanita nanti tidak ada yang bisa menandingi. Itu adalah Asia. Hidup di tengah kedoliman, tetapi dia memaafkan kedoliman orang yang mendolimi. Jadi Fir'aun itu surganya ditampakkan pada pagi dan sore hari. Suaminya masuk ke dalam neraka, istrinya masuk di dalam surga. Ingat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga itu nanti tidak ada yang tidak dipasangkan. Jadi tidak ada wanita surga itu yang tidak ketemu pasangannya, tidak ada laki-laki surga yang tidak ketemu pasangannya. Jadi beda dengan di dunia. Kalau di dunia ada wanita yang nggak ketemu pasangannya sampai nanti kemudian meninggal.
Ada laki-laki yang kemudian tidak ketemu pasangannya sampai dia meninggal. Tetapi di surga itu tidak ada laki-laki maupun perempuan yang tidak Allah ketemukan dengan pasangannya, sekalipun pasangan di dunia itu tidak masuk ke dalam surga. Dan pasangan kita di surga itu adalah pasangan yang sejalan iman dengan kita. Nanti kita akan ketemu dengan pasangan yang imannya sama dengan kita. Makanya Asia itu nanti masuk surga, sekalipun suaminya tidak masuk surga, dan Asia itu nanti akan diketemukan dengan pasangan, dinikahkan. Ada satu hukum di hari kiamat yang satu-satunya hukum di dunia itu yang masih dibawa sampai hari kiamat, itu adalah hukum pernikahan. Saya ulangi, satu-satunya hukum di dunia yang nanti masih berlaku sampai hari kiamat itu adalah hukum pernikahan. Jadi di hari kiamat itu nanti tidak ada wanita yang tidak ketemu jodohnya, tidak ada laki-laki yang tidak ketemu jodohnya, sekalipun pasangan di dunia tidak masuk ke dalam surga. Makanya Asia itu akan ketemu dengan pasangannya di surga yang akan diketemukan oleh Allah dengan seorang laki-laki yang imannya sejajar dengan dia, dan tidak ada seorang pun yang iman laki-laki itu sejajar dengan Asia kecuali hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka nanti di hari kiamat di surga itu ada pernikahan antara Nabi dengan Asia. Ustadz, kira-kira saya diundang apa enggak? Nggak usah sibuk mikirkan kira-kira saya diundang apa enggak. Berpikir beratlah jenengan itu atau kita itu, kira-kira saya ini masuk surga apa tidak. Saya pernah ditanya itu, Ustadz, kira-kira kita ini nanti diundang nggak dalam pernikahan Nabi? Ya ampun, karena kita ini nggak jelas, belum ada jaminan masuk surga apa tidak. Kita ini jaminannya nggak ada, jaminan surga ya nggak ada, jaminan ampunan ya belum pasti, jaminan husnul khotimah ya belum jelas, amalannya masih berantakan, lisan kita masih sering ngerasani orang, kadang ustadz ya dirasani, cita-citanya ingin masuk surga, surganya surga Firdaus, hebat. Ada lagi tipikal wanita ahli surga yang bisa kita ambil agar kita nanti sama, agar nanti ibu-ibu mendapatkan jatah yang sama seperti beliau, Maryam bintu Imran, wanita yang siklus haidnya atau rahimnya dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam riwayat itu siklus haidnya Maryam itu hanya 3 kali seumur hidupnya. Oh, berarti saya sama Ustaz dengan Maryam, saya nggak pernah haid. Mengandung, melahirkan sebulan, mengandung lagi. Jadi wanita yang dicuci apa sifat-sifat yang bisa kita ambil? Maryam itu pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya kita ini nggak boleh minta mati. Imam Al-Qurtubi itu menulis beberapa hadis. Salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab beliau namanya At-Tadhkirah. La ta'amalna anil maut wala yada'una biha. Kamu jangan sekali-kali berpikir tentang kematian, dan jangan kamu pernah berdoa kepada Allah untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita itu minta mati. Lidurrihim bimalin wa anfusihim. Kita tidak boleh minta mati atau bahkan berdoa minta mati, terutama karena 2 hal. Yang pertama, karena sakit yang kita derita. Ya Allah, saya ini sudah capek, bertahun-tahun ini saya sakit. Daripada saya merasakan sakit seperti ini, lebih baik saya mati saja ya Allah. Gak boleh. Yang kedua, tidak boleh kita itu minta mati kepada Allah Subhanahu wa taala diakibatkan karena harta. Capek
capek bekerja, harta pas-pasan, dimakan untuk besok sekarang sudah tidak ada. Kemudian karena kesal minta kepada Allah untuk dimatikan, nggak boleh. Nah, Maryam itu minta. Ini salah satu sifatnya Maryam yang kemudian menjadi ahli surga. Salah satu sifatnya adalah beliau pernah minta kepada Allah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada saat beliau itu melahirkan Isa alaihissalam, begitu banyak fitnah-fitnah yang menimpa dia. Begitu banyak celaan-celaan yang dia terima. Dan dia kemudian minta kepada Allah, "Ya Allah, kalau kemudian fitnah ini mengakibatkan atau masalahku, hidupku ini mengakibatkan begitu banyaknya orang yang berbuat dosa, karena banyaknya orang yang memfitnah saya, maka matikan saya saja daripada mereka nanti ketika saya hidup semakin banyak orang yang memfitnah, berarti semakin banyak orang yang berdosa diakibatkan karena memfitnah saya." Jadi beliau itu minta mati karena begitu banyak orang yang memfitnah dia, takut semakin banyak orang masuk neraka yang memfitnah dia. Kalau jenengan bisa seperti itu, karena banyaknya fitnah yang menimpa jenengan, kemudian jenengan itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, daripada mereka yang memfitnah saya, tetangga memfitnah saya, teman sudah memfitnah saya, ngerasani saya, daripada mereka banyak yang berdosa karena fitnah-fitnah mereka kepada saya, matikan saya ya Allah." Kalau seperti itu, insya Allah surganya nanti kumpul dengan Maryam. Cuman ketoknya angel golek ya. Susah cari seorang yang seneng difitnah itu susah. Apalagi wanita yang tipikalnya senang dihormati kok difitnah. Wong tidak dihormati dan tidak difitnah saja kadang-kala nggak terima. Muru'ah, sifatnya wanita itu adalah senang dihormati. Kok kemudian difitnah? Ya cincing-cincing, awas kamu. Dikiting. Krungu namanya disebut saja sudah nggak seneng. Itu kalau wanita di sana, kalau di sini insya Allah nggak ada bedanya. Jadi Maryam itu minta kepada Allah karena takut hidupnya itu kemudian membawa orang lain itu dosa. Saking banyaknya orang yang menghina dia. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh Allah, ada satu qudwah yang dicontohkan oleh seorang sahabat, namanya seorang sahabat ahli surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika Rasulullah itu memberikan kabar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa kamu nanti akan masuk surga bighairi hisab. Coba ibu-ibu, misalkan kumpul di sini, semua sudah kumpul di tempat yang sama. Kemudian jenengan itu saya kasih kabar, salah satu di antara jenengan, Bu Dani, tahun depan berangkat umroh we. Amin. Pertanyaan jenengan yang lain yang nggak dapat apa? Istimewanya apa Bu Dani? Wong nek ngaji ya telat. Kok Bu Dani gitu loh yang dapat hadiah umroh? Padahal ada yang lain yang tidak telat. Jenengan nggak telat tadi ya? 2 orang nggak telat. Kok kemudian yang lain yang dapat hadiah? Itu ada apa? Nah sama Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika mendapatkan hadiah surga bighairi hisab, masih hidup, masih sehat, Nabi itu mengatakan yubasyirunaka bi'annaka li'ahlil jannah bighairi hisab. Aku berikan kabar gembira kepadamu bahwa kamu nanti akan menjadi ahli surga, surgamu tanpa hisab. Masih hidup sudah diberikan kabar dapat surga tanpa hisab. Maka akhirnya ada seorang sahabat Ibnu Umar itu penasaran, ini hebatnya apa orang ini? Akhirnya izin kepada beliau, izinkan aku untuk nginep di rumahmu ya. Malam pertama dilihat nggak tidur dia, ngamati. Duh, Sa'ad bin Abi Waqqas tidur, nggak sholat malam. Kok dia jadi ahli surga tanpa hisab ya? Akhirnya izin lagi yang kedua, nginep lagi yang kedua, yang ketiga juga begitu. Didapati Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga biasa-biasa saja di malam harinya, nggak ada amalan yang istimewa.
Karena batasan nginep di rumahnya orang itu 3 hari Pak, Ibu. 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari harus izin lagi. Izin nggih, nambah. Batasannya 3 hari, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 3 hari, maka adabnya harus ngomong lagi. Nah, sampai pada pagi harinya Ibnu Umar itu bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu itu sebenarnya istimewanya apa sih? Kok kamu mendapatkan jaminan surga tanpa hisab? Sebenarnya saya nginap di sini itu karena saya ingin tahu, bukan karena saya punya masalah di rumah dengan keluarga saya. Karena itu alasan pertama yang disampaikan. Saya nggak punya masalah dengan keluarga saya di rumah, tapi saya ingin tahu kamu itu sebenarnya punya keistimewaan apa kok sudah diberikan kabar gembira nanti masuk surga tanpa hisab. Ya gini ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya dia pergi. Kemudian dipanggil lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Disampaikan kepada saya itu yang menyebabkan saya menjadi ahli surga tanpa hisab itu karena setiap kali saya itu difitnah orang, apalagi cuma dirasani, difitnah orang, setiap kali ada orang memfitnah saya itu senang. Karena saya nggak perlu bekerja keras untuk kemudian sementara dosa-dosa saya itu dipindah kepada dia yang memfitnah atau yang ngerasani loh, ngerasa ghibah. Ghibah itu bukan memfitnah. Ghibah itu berarti kita itu berbuat jelek, kemudian kejelekan kita dibicarakan kepada orang lain, itu ghibah. Kalau kita nggak berbuat jelek, kemudian orang lain membicarakan keburukan kita, itu namanya fitnah atau dusta. Dan barang siapa yang membicarakan keburukan orang lain, maka kebaikan orang yang membicarakan itu akan dipindah kepada orang yang dirasani, atau kalau nggak punya kebaikan, maka dosa orang yang dirasani dipindah kepada orang yang rasani atau yang ghibah. Maka yang paling baik itu dirasani oleh orang yang setelah dia melakukan kebaikan. Tapi jangan sampai di sini rugi. Habis ngaji, ya apa ya teman kita kok nggak teko, ancene memang begitu dia, bla 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 bla. Kok ngerasa no ngaji, akhirnya dibicarakan. Maka kebaikan ngaji yang jenengan dapatkan itu langsung pindah kepada orang yang ada di rumah yang jenengan rasani. Makanya dijaga betul. Kalau jenengan nggak punya kebaikan, maka dosa dia yang dipindah kepada kita. Hatta yad'a khata'ahu, sampai kebaikannya dia, sampai keburukan dia itu hilang. Makanya ada orang itu kalau sering dirasani itu mesti menjadi orang baik. Semakin banyak yang rasani, nanti akan menjadi orang baik dia. Karena apa? Karena rahmat itu Allah berikan kepadanya, dan dia sudah tidak punya dosa lagi, sehingga begitu gampang melakukan kebaikan. Dan ini yang kemudian terjadi juga kepada Maryam, yang kemudian dia menjadi ahli surga. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa beliau itu minta mati, Maryam itu minta mati, karena pada saat itu beliau berada di puncak keimanan, takut jangan-jangan dia tidak bisa beristiqomah dengan kebaikan yang dia lakukan. Jadi jenengan boleh minta mati kepada Allah saat ngaji. Ya Allah, saya itu kok senang sekali dengan ngaji. Ya Allah, saya itu kok senang sekali dengan tahajud saya. Saya itu kalau membaca Al-Quran kok bisa panjang, dan saya merasa nyaman sekali. Rasanya tidak enak untuk berhenti. Ya Allah, saya itu kok senang sekali dengan silaturahim. Ya Allah, saya itu kok senang sekali dengan sholat tahajud. Ya Allah, saya kok senang sekali dengan sedekah. Pada puncak keimanan itu ada rasa takut pada diri kita. Jangan-jangan ini saya nggak bisa istiqomah. Dan pada saat itu, karena itu Maryam itu minta kepada Allah untuk dimatikan. Berarti kita boleh. Kalau jenengan sudah berada pada kenyamanan pas ngaji, ya Allah, kok enak sekali ngaji, ya Allah. Saya takut saya nggak bisa istiqomah dengan kebaikan, dengan iman yang saya miliki hari ini. Matikan saya ya Allah dalam keadaan beriman seperti ini. Boleh. Semane anak isya kecil ya jenengan mikir Bu. Jangan mikir. Apa itu keharusan? Tidak. Itu pilihan.
tapi yakin di sini nggak ada yang pengen minta mati. Sekalipun sudah berada dalam puncak keimanan, sekalipun sudah seneng ngaji, sudah seneng sedekah, sudah seneng sholat, nggak yakin kalau jenengan itu kemudian minta bermunajat kepada Allah untuk minta mati. Lebih-lebih mintanya hari Jumat, hari yang barokah, yang doanya dikabulkan. Kalau ada, saya aminkan sekarang. Jadi bidadari surga mau menjadi bidadari. Kalau peluang ibu-ibu adalah menjadi pemimpin di antara bidadari surga itu. Ada lagi peluang dari pimpinan menjadi ratu dari bidadari surga. Jenengan apa mau menjadi, kalau hurun in tidak, bukan jatahnya jenengan. Ainul Mardiyah iya, itu jatahnya jenengan. Peluang untuk menjadi Ainul Mardiyah bagi seorang wanita solehah. Tapi masih ada satu peluang untuk menjadi ratu-ratu bidadari. Yang tentunya bayangkan kalau hurun in saja, Ainul Mardiyah saja, keutamaan atau kebaikannya, kecantikannya 70.000 kali lipat dibandingkan dengan bidadari surga yang tidak pernah menginjakkan kaki di dunia. Apalagi jadi ratunya. Jenengan milih yang mana di antara dua ini? Nanti saya tunjukkan. Kalau jenengan milih, saya tunjukkan caranya. Kalau enggak, saya enggak akan ngasih tahu caranya. Milih ratunya, Bu. Milih ratunya. Salah satu wanita itu yang nanti menjadi, ada yang milih ratu lagi. Mau cukup hanya menjadi bidadari saja, Ustaz. Ainul Mardiyah sudah cukup bagi saya, enggak perlu saya menjadi ratu. Tetapi keutamaannya berbeda. Ada yang milih ratu, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok abot? Syarat untuk menjadi ratu bidadari itu adalah ikhlas ketika dimadu. Enggak jadi. Ada yang masih milih jadi ratu? Saya kasih hadiah yang masih memilih. Masih milih, Bu ya? Ini ada buku Rumus-rumus Sukses dan Berkah. Ini buku ini saya tulis sendiri, Bu. Ini dasar-dasar yang kita ambil adalah Quran dan Sunnah. Saya hadiahkan untuk Ibu yang siap menjadi madu. Saya doakan mudah-mudahan jadi ratu bidadari. Amin. Namanya siapa? Maryam. Kalau Maryam enak, Maryam di madu. Maryam, roti Maryam dikasih madu. Jadi Maryam di madu. Pilihan, Bu, itu tidak keharusan. Mau menjadi ratu atau ratunya atau menjadi Ainul Mardiyah itu pilihan. Dan tidak ada keharusan, dan saya juga tidak mau memaksakan. Salah satu sifat wanita yang nanti akan mendapatkan surga bahkan surganya itu bisa memilih dari pintu manapun. Dan ini tidak lebih berat dari laki-laki, Bu. Tidak lebih berat ini dari laki-laki pilihannya. Idza shallatil mar'ah khamsaha. Yang pertama, syarat wanita itu untuk mendapatkan surga bahkan boleh memilih dari pintu manapun surga itu. Maka cukup dengan sholat 5 waktu. Menjaga sholat. Kalau ada wanita yang sholat 5 waktu tanpa menambahkan dengan sholat sunnah, wasomat sahroha, kemudian dia melaksanakan saum di bulan Ramadan tanpa menambahkan dengan saum Senin dan Kamis,
ataupun saum-saum yang lain atau puasa-puasa sunnah yang lain. Wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kemaluannya. Dan yang keempat, wa ta'at zaujaha, kemudian taat kepada suaminya, ingat dalam hal yang baik. Dalam syarah Imam An-Nawawi, wa ta'at zaujaha fil khair atau fil khairat, kemudian mentaati suaminya dalam hal yang baik. Kalau dalam hal yang jelek tidak boleh. Kilalaha, dikatakan kepada mereka, udkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam jannah, min ayyi abwabin, dari pintu manapun al jannah, surga itu, sikti yang kamu kehendaki. Ingat, pintu surga itu banyak. Ada pintu sedekah, ada pintu zakat, ada pintu saum, namanya apa? Ada pintu sholat. Sampai kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mana yang paling baik di antara pintu-pintu ini? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, yang paling baik, yang paling bagus di antara pintu-pintu ini adalah manakala engkau dipanggil dari semua pintu-pintu itu. Maka sejak itu kemudian Abu Bakar itu merencanakan membuat amalan-amalan yang bisa agar dipanggil dari semua pintu-pintu ini. Jadi pagi itu Abu Bakar itu menulis amalan apa yang hari ini aku lakukan agar dipanggil dari pintu sedekah. Maka merencanakan hari ini akan sedekah kemana, agar dipanggil dengan pintu sholat. Maka beliau itu kemudian melaksanakan sholat, bahkan bukan hanya sholat 5 waktu, tapi wanita cukup hanya dengan sholat 5, menjaga sholat 5 waktunya tanpa dengan sholat sunnah, menjaga puasa Ramadannya tanpa dengan puasa yang lain, itu sudah mencukupkan dia untuk masuk dan dipanggil masuk ke surga dan dipanggil dari semua pintu ini. Jadi wanita itu kalau dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa penghuni neraka itu kebanyakan adalah wanita, jenengan nggak perlu berkecil hati karena itu bukan paketnya jenengan. Kenapa mereka kemudian masuk ke dalam neraka? Karena kebanyakan wanita itu nggak mau ngaji, sehingga mereka nggak tahu ilmunya untuk masuk surga. Padahal masuk surga itu bagi seorang wanita yang berilmu itu lebih gampang daripada seorang laki-laki. Manakala wanita itu sudah memahami ilmunya. Seorang laki-laki itu bekerja pada pagi hari, pulang di sore hari dalam keadaan payah dan capek. Rasa capek, payah, letihnya akan menjadi kafarat, baru itu menjadi penebus dosanya. Wanita tidak perlu bekerja untuk mendapatkan surga Allah. Cukup wanita itu menyiapkan dandanan terbaik yang ketika suami itu datang, kemudian dia itu senang melihat istrinya. Wanita berkah. Dan itu pernah dialami oleh seorang tabi'in. Suatu ketika suaminya berangkat, istrinya dalam keadaan, anaknya dalam keadaan sakit. Kemudian ini keberkahan wanita di surga, dan nanti Allah akan ganjar lagi dengan kebaikan di yaumil qiyamah, dengan surga di hari kiamat. Ketika wanita ini, oh iya habis, saya bisa minta tambahan 5 menit, 5 menit aja, 5 menit. Ketika suaminya itu bekerja, kemudian anaknya itu meninggal. Ketika anaknya meninggal, dimandikan sendiri, Bu. Dimandikan, kemudian ditaruh di tempat tidur, kemudian seperti dikasih bantal dan sebagainya, seperti orang tidur itu. Kemudian setelah itu dia dandanannya itu gak lazim sebagaimana pada waktunya. Kira-kira biasanya itu suaminya datang pulang dari kerja, dia masih pakai daster sobek bisa, karo ngepel, bisa nyekel kain pel. Kira-kira begitu kalau zaman sekarang. Dia sudah menyiapkan persiapan terbaik untuk menyambut istrinya dengan dandanan yang tidak lazim sebagaimana waktu-waktu yang lain. Sampai ketika suaminya datang, hanya ada satu pertanyaan, bagaimana kabar anak kita? Anak kita tidur pulas, kata istrinya. Ini wanita yang begitu sabar. Kemudian akhirnya
karena melihat tahu istri anaknya tidur dan dia melihat istrinya itu dandanannya luar biasa, akhirnya suami ini kemudian mengajak berhubungan dengan istrinya, dan karenanya kemudian baru setelah itu suaminya dikasih tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Dan karena kesabaran seorang wanita dan kesolehan seorang wanita ini, akhirnya dia digantikan satu anaknya yang meninggal tadi dengan 7 anak yang semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ini wanita yang berkah, wanita ahli surga. Dan itu lebih gampang. Jadi gampang, kalau laki-laki itu bekerja sore hari baru pulang dalam keadaan payah, jenengan cukup telepon suami ketika suaminya sedang bekerja dan kira-kira akan pulang jam berapa. Kalau biasanya pulang jam 4, mulai ditelepon jam 20. Papa pulang jam berapa? Nanti kalau papa dalam perjalanan bilang ya, cukup begitu. Buka pintu, lihat dan cukup menyambut, dibawakan barang bawaannya, cukup dengan senyum, kemudian dikasih apalah sedikit gitu, surga bagi seorang wanita. Idza ra'aita, apabila kemudian dia melihat, dia itu menyenangkan. Ini salah satu ciri khas ahli sifat wanita-wanita ahli surga. Tidak perlu bekerja, tapi cukup ketika pulang, suaminya pulang, disenangkan, dandanan. Jangan sampai buwo itu dandanannya luar biasa, pakaian yang terbaik. Gilirannya suaminya pulang, disuguhi daster brambang, bawang putih, terasi. Jadi gampang. Kenapa jadi susah dan kemudian banyak wanita menjadi ahli neraka? Karena mereka nggak tahu ilmunya bagaimana cara untuk masuk surga. Ada waktu 2 menit. Ada yang ditanyakan dari sini. Ada pertanyaan, ibu-ibu monggo yang bertanya. Ratu-ratu. Atau tanya yang lain boleh. Monggo silakan. Baik saja. Tidak ada pertanyaan kayaknya Ustaz. Nggak ada. Masuk sini ditegur sama, kok nggak pakai masker. Saya itu menggunakan, kalau sudah menggunakan ini, saya itu merasa nyaman dan saya tidak perlu menggunakan masker. Ini patogen virus 70%. Jadi ini ada virus penelitian 2014 di Amerika. Virus corona itu sudah ada dan virus corona itu hanya bisa dimatikan dengan salah satu patogen. Jadi kemudian 30% ini ada probiotik ini. Jadi hand sanitizer yang kemudian cukup diolah di bawah biar terhirup. Karena ini makhluk hidup. Di ustadznya nggak pakai masker, medeni, nggak usah takut. Kita juga mengkonsumsi patogen yang bisa dikonsumsi, dan itu sudah saya keluarkan sekitar 10 ribuan produk itu untuk terutama orang-orang yang terkena COVID. Ada pertanyaan? Tadi ibu datang duluan, berdua ya. Jadi sudah saya kasih. Keliru ya. Keliru. Ini saya kasih ini apa namanya? Itu diminum Bu. 1 sendok. Ketika
sudah atau ketika mau swab 3 jam sebelum swab. Karena itu patogen 70% virus dan ada apa namanya? Probiotiknya. Ada bakterinya itu. Jadi itu makhluk hidup. Kalau sampai itu bisa dijadikan hand sanitizer. Jadikan hand sanitizer, dioleskan di bawah hidung dan mulut. Sudah nggak usah pakai masker. Kalau punya humidifier di rumah, itu bisa diteteskan seperempatnya tutup itu, masukkan itu di 2 liter air itu. Kemudian nanti sudah bebaskan mereka sudah tidak usah pakai masker karena ruangan itu nanti akan dipenuhi dengan patogen atau virus. Dan virus itu yang akan melemahkan corona. Jadi, corona itu dulu tidak jahat tuh. Karena ini masih simpang siur antara 3 negara, Israel, Cina dan Amerika, yang kemudian memasukkan salah satu pemicu akhirnya corona itu menjadi jahat dan mereka sendiri tidak bisa mengendalikan. Dan 2014 corona itu sudah ditemukan, cuman belum jahat kan, nggak jahat. Makanya kembali kerusakan di dunia ini bima kasabat edinas karena ulah tangan manusia dan mereka tidak mampu mengendalikan ini. Tetap beraktivitas seperti biasa, banyak berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah sebagaimana Nabi minta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu doa yang selalu dibaca oleh Nabi ketika keluar rumah dan ketika tahu ada bahaya yang mengancam di luar dari makhluk-makhluk Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. La yadurru, tidak akan pernah memberikan efek buruk, tidak akan pernah membahayakan. Ma'asmihi syai'un, bersama Allah itu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tinggal kita meyakini itu dan sudah beraktivitas pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan mohon maaf juga kalau kemudian kedatangan saya membuat perasaan jenengan semakin tidak tenang karena keduluan saya. Kalau dulunya saya membuat jenengan serba tidak salah, maka maafkan saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah dari Ustadz Fahrudin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Marilah acara ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.